A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Maskarepet episode yang ke-26. Selamat mendengarkan. Tidak terasa, matahari sudah merambat hingga sampai puncaknya. Namun, pertempuran di dekat hutan itu masih belum selesai. Di saat itu, Raden Djoko Swasono sudah berdiri tegak. Kedua tangannya tiba-tiba saja kembali terjulur ke depan dengan telapak tangannya menghadap ke Ki Temenggung Probosemi. Sekali lagi Temenggung Probosemi harus meloncat menghindari serangan tersebut. Namun, Temenggung Probosemi tidak mau menjadi sasaran serangan Djoko Swasono yang datang beruntun itu. Oleh karena itu, demikian ia menghentakkan kakinya, maka sekali lagi angin prahara telah menghembus ke arah Djoko Swasono. Tetapi pada saat bersama, Raden Djoko Swasono telah menghentakkan kekuatan ilmunya pula. Maka kedua ilmu yang berbeda wujud pun ternyata telah saling membentur. Satu ledakan telah terjadi. Angin prahara yang ditimbulkan dari hentakan ilmu Temenggung Probosemi bagaikan terangkat dan pecah berserakan di udara. Raden Djoko Swasono maupun Temenggung Probosemi itu untuk sementara justru termangu-mangu menyaksikan benturan yang dahsyat itu. Tetapi dengan demikian, keduanya saling mengetahui bahwa lawan masing-masing adalah orang yang berilmu tinggi. Dalam pada itu, di sisi lain, Senopati Wirodadi sedang bertempur dengan 3 pengawal Raden Djoko Swasono. Dalam pertempuran itu, lawan Senopati Wirodadi terlihat meloncat menyerang dan diikuti oleh kedua orang kawannya mengepung Ki Wirodadi, senopati pasukan khusus dari Demak Bintoro. Namun serangan itu dapat dielakkannya. Meskipun demikian, kedua orang kawannya itu menyerang pula bersama-sama. Namun Senopati Wirodadi sama sekali belum merasakan tekanan yang menentukan dari ketiga pengawal Raden Djoko Swasono itu. Tetapi ternyata ketiga orang itu pun telah meningkatkan kemampuannya. Mereka menyerang Senopati Wirodadi semakin garang, seperti badai yang mengamuk tanpa terkendali. Senopati Wirodadi mulai merasakan tekanan ketiga orang yang telah meningkatkan serangan mereka. Oleh karena itu, maka Senopati Wirodadi pun harus berbuat hal yang sama. Ki Wirodadi pun telah meningkatkan ilmunya, sehingga ia masih mampu mengimbangi kemampuan kedua orang lawannya. Tapi karena arah serangan ketiga orang lawannya berbeda serta datang susul-menyusul, maka rasa-rasanya Senopati Wirodadi harus menentukan sikap secepatnya untuk melawan ketiga orang yang bergerak semakin cepat dan kuat itu. Beberapa saat kemudian, Ki Wirodadi tidak mau lagi dibisunkan oleh ketiga lawannya. Oleh sebab itu, maka ia pun telah menghentakkan kekuatannya ke salah satu lawannya yang kelihatannya memiliki kemampuan yang paling tinggi. Orang itu memang terkejut mengalami serangan Ki Wirodadi yang dahsyat itu, sehingga lawannya telah terdesak beberapa langkah ke belakang. Dan kesempatan itulah yang dipergunakan oleh Ki Wirodadi sebaik-baiknya. Ia menekan lawannya semakin berat. Orang yang mempunyai kemampuan paling tinggi dari pengikut Raden Djoko Swasono telah terdesak. Namun, kedua kawannya telah siap untuk meloncat dan membantunya. Namun ketika kedua orang itu memburu Senopati Wirodadi untuk membantu kawannya, maka
Ki Wirodadi tiba-tiba saja telah melenting keluar dari kepungan mereka. Uish! Orang yang ternyata bernama Dampar Seto itu mengumpat. Namun ia mendapat kesempatan untuk bernapas, sementara kedua orang kawannya berada di sebelah menyebelah. Senopati Wirodadi kemudian berdiri tegak di hadapan mereka bertiga. Ia pun telah bersiap menghadapi kemungkinan yang lebih keras dalam pertempuran itu. Sementara pertempuran antara Raden Djoko Swasono dan Tumenggung Probosemi pun berlangsung dengan sengitnya. Raden Djoko Swasono ternyata berusaha pula untuk bertempur pada jarak jangkauan wadaknya. Ia tidak lagi menyerang dengan kekuatan ilmunya yang meluncur dari telapak tangannya. Tumenggung Probosemi memang agak heran, namun ia menduga bahwa Raden Djoko Swasono ingin mempergunakan ilmu yang dahsyat yang akan langsung diarahkan kepada tubuhnya. Sebenarnya lah bahwa Raden Djoko Swasono memiliki ilmu yang luar biasa. Berdasarkan pada ilmu itu pula lah maka Raden Djoko Swasono mampu menyerang pada jarak tertentu. Namun lawannya adalah orang yang berilmu tinggi pula. Itulah sebabnya maka Raden Djoko Swasono tidak mudah untuk menerapkan ilmunya dan untuk memenangkan pertempuran tersebut. Pertempuran di antara keduanya pun semakin sengit. Sesekali Ki Tumenggung Probosemi menyerang Raden Djoko Swasono dengan ilmu angin praharanya, sebagaimana lawannya sering pula menyerang dengan melontarkan ilmunya dengan hentakan tangannya. Tetapi dalam pertempuran yang semakin seru, maka kedua orang itu kadang-kadang telah membenturkan wadak mereka. Pada saat itu, Djoko Swasono yang mulai tidak berpengharapan untuk mengalahkan Tumenggung Probosemi telah mengeterapkan ilmunya yang membuat lawannya banyak kehilangan tenaga, yaitu sejenis ajian Waringin Sungsang. Sebenarnya, Tumenggung Probosemi ketika menyadari apa yang terjadi atas dirinya telah menggeram. Kau menggunakan ilmu demit yang licik itu? Raden Djoko Swasono memang menjadi berdebar-debar, namun ia pun kemudian menggeram pula. Apa salahnya? Apakah kau juga tidak licik? Bahwa kau dengan ilmu anginmu itu telah menghembuskan debu di wajahku, sehingga mataku telah kemasukan pasir. Demit alas kau, geram Tumenggung Probosemi sambil menyerang. Namun saat itu juga tenaga Tumenggung Probosemi memang sudah terlalu lemah, sehingga badannya menjadi sempoyongan, sehingga ambruk menerpa Raden Djoko Swasono. Pada saat itu ternyata Raden Djoko Swasono masih mengeterapkan ilmunya, sehingga tenaga Tumenggung Probosemi telah terserap semakin banyak, dan keadaan Tumenggung Probosemi menjadi semakin parah. Baru kemudian tiba-tiba saja Raden Djoko Swasono telah melepaskan ilmunya, namun tubuh Tumenggung Probosemi itu telah terbaring diam dengan mata terkatup rapat. Pingsan, desis Raden Djoko Swasono. Kemudian Raden Djoko Swasono memerintahkan pengawalnya untuk membawa tubuh Tumenggung Probosemi ke dalam hutan dan seterusnya dibawa ke Kadipaten Panarukan sebagai tawanan. Sedangkan Raden Djoko Swasono telah meninggalkan area tersebut setelah ia berkeyakinan bahwa ketiga pengawalnya tentu mampu mengatasi senopati pasukan khusus dari Demak Bintoro tersebut. Senopati Wirodadi ketika melihat Tumenggung Probosemi telah pingsan dan dibawa pengikut Raden Djoko Swasono menjadi marah. Ia pun ingin mengejarnya. Namun ketiga lawannya tidak memberi kesempatan kepadanya. Bahkan serangan ketiga orang itu menjadi semakin cepat dan tangkas. Serangannya saling susul-menyusul seperti arus gelombang di laut.
sehingga telah memaksa Senopati Wirodadi harus meningkatkan kekuatan dan kemampuannya pula. Meskipun demikian, Senopati Wirodadi tidak menjadi gentar. Ia pun menjadi semakin keras pula menghadapi lawan-lawannya. Ilmunya semakin meningkat sehingga akhirnya sampai pada satu batas yang mengguncangkan jantung ketiga orang lawannya. Betapapun ketiga orang lawan itu mengerahkan segenap kemampuannya yang ada di dalam dirinya. Namun, bagi mereka, Senopati Wirodadi yang berpangkat Ronggo itu bagaikan karang yang berdiri tegak menghadapi debu ombak yang bagaimanapun dahsyatnya. Tetapi ketika lawannya yang juga prajurit pilihan itu pun tidak dengan cepat menjadi putus asa. Mereka pun merasa orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga pada tataran tertentu kemampuan mereka akan mencapai puncaknya. Sehingga dengan demikian, maka mereka bertiga akan menjadi kekuatan yang tidak akan terlawan oleh siapapun juga. Dalam pada itu, seorang yang dianggap mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari dua temannya telah memerintahkan kepada kedua kawannya itu untuk mengerahkan kemampuan mereka. Kepada keduanya kawannya ia telah berkata, "Marilah, kesempatan kita hampir habis. Kita harus dapat menghancurkan orang ini sebelum waktu menjadi petang." Kedua orang kawannya tidak menjawab, tetapi mereka pun kemudian telah meningkatkan kemampuan mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertempuran pun menjadi semakin cepat. Ternyata kedua orang itu masih belum sampai ke puncak kemampuan mereka. Keduanya setapak demi setapak telah meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Ketika itu pertempuran antara Ronggo Wirodadi melawan ketiga pengawal Raden Djoko Swasana menjadi semakin sengit. Ternyata bahwa kedua orang itu juga orang-orang yang ilmunya tidak dapat diabaikan. Dengan sepenuh kemampuannya, orang yang dianggap paling tinggi dari ketiga orang pengawal Raden Djoko Swasana yang bernama Ki Pradita menyerang Ronggo Wirodadi. Sementara itu, kedua orang kawannya telah bersiap pula untuk berbuat sesuatu jika Ronggo Wirodadi berhasil mengelak. Sebenarnya Ronggo Wirodadi sempat mengelakkan serangan Ki Pradita. Demikian kaki Ronggo Wirodadi menyentuh tanah, maka kedua orang itu sudah meluncat dengan cepat menyerang Ki Ronggo Wirodadi dari dua arah. Namun, Ronggo Wirodadi memang cukup tangkas. Ia pun segera bergeser ke samping sambil melihat dua serangan dari arah yang berlawanan berhasil dielakkannya. Namun pada saat demikian, Ki Pradita telah menyerangnya pula dengan cepat, sehingga ayunan tangannya telah mengalirkan angin yang menampar tubuhnya. Muspak! Meskipun Ki Ronggo Wirodadi berhasil menghindar, namun angin yang menyambarnya itu membuat kulitnya menjadi perih, seakan-akan terkena irisan dari duri yang luncing. Luar biasa, ilmu apa pula ini? Bertanya Ki Ronggo Wirodadi pada dirinya. Namun Ki Ronggo Wirodadi tidak sempat merenungkannya terlalu lama. Karena dalam saat sekejap, kedua orang kawan Ki Pradita itu telah menyerangnya. Hampir bersamaan mereka menjulurkan kakinya, sehingga hampir saja Ki Ronggo Wirodadi telah dikerainya. Tetapi usaha kedua orang itu sia-sia, karena dengan tangkas Ki Ronggo Wirodadi menghindarinya sambil sedikit merendahkan badannya. Ia pun telah berputar, sehingga kedua serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Ki Ronggo Wirodadi tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan terus-menerus. Ia pun kemudian telah melenting dengan cepat. Usdah! Kakinya terjun lurus, tetapi karena Ki Pradita sempat melihat serangan itu serta mengelak, maka serangan Ki Ronggo Wirodadi dialihkan, dan tiba-tiba saja ia telah memutar tubuhnya dengan sekali ayunan, maka kakinya menyambar salah seorang kawan Ki Wirodadi. Namun orang itu pun sempat mengelak demikian cepatnya sehingga ayunan kaki Ki Wirodadi tidak mampu
menyentuhnya, tetapi Ki Ronggowirti tidak menghentikan serangannya. Di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja Ki Ronggowirti telah menyilangkan kakinya sambil merendah. Demikian cepat Ki Ronggowirti telah meloncat miring dengan kakinya yang terjun lurus. Kawan Ki Pratita yang seorang lagi tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menyilangkan tangannya, menangkis serangan Ki Ronggowirti yang keras itu. Sebuah benturan memang telah terjadi. Ternyata orang itu pun memiliki ilmu yang tinggi. Terasa kaki Ki Ronggowirti memang bagaikan tergetar oleh kekuatan yang sangat besar. Namun pada saat yang bersamaan, lawan Ki Ronggowirti itu telah terlempar beberapa langkah. Bahkan kemudian ia jatuh berguling di tanah. Ki Pratita dan seorang kawannya sempat menyaksikannya. Jantung mereka pun telah berdebaran. Serangan Ki Ronggowirti itu tentu serangan yang luar biasa kerasnya. Untuk beberapa saat, Ki Pratita dan seorang temannya justru termangu-mangu. Tetapi keduanya pun telah menarik napas dalam-dalam. Ketika mereka melihat kawannya yang terbanting itu pun telah bangkit. Orang itu menyengingnya menahan sakit, tetapi kemudian ia pun telah berdiri tegak. Wajahnya membayangkan dendam yang membara, sementara giginya gemetar menahan gejolak di jantungnya. Dengan segenap kemampuannya, orang itu berusaha untuk mengatasi perasaan sakit. Kemudian dengan lantang ia berkata, "Di sana, jangan tergesa-gesa merasa bahwa kau akan menang. Kami bertiga sama sekali belum sampai ke puncak kemampuan ilmu kami. Jika kami terpaksa melepaskan ilmu puncak itu, maka kau akan terhempas bagaikan debu." Namun Ki Ronggowirti tidak menanggapinya. Namun ia sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Demikianlah cerita silat Mas Karepet episode ke-26. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.